Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Pertanyaannya ya, kita akan mengedukasi umat dengan pemahaman yang benar ya, supaya umat itu tercerahkan begitu ya. Karena saya seorang pendeta ya, hamba Tuhan, maka saya pasti pakai ayat Alkitab ya. Dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, Bapak Ibu Saudara ya, mencerahkan supaya orang itu jangan membabi buta ya. Barusan saya mengucapkan Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah. Saya juga sering mengucapkan Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Shalom, salam ya, itu sama. Salamnya orang Kristen itu selalu menyebut nama Isa al-Masih Yesus Kristus. Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah. Disebut Yesua Hamasiah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristusnya disebut. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Isa al-Masihnya disebut. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah tema. Masih relevankah peke Allahu Akbar? Apakah masih relevan? Peke Allahu Akbar ya. Ini saya mengedukasi umat dalam bingkai Indonesia Pancasila. Allahu Akbar itu artinya apa sih? Allahu Akbar kan itu kan. Allahu Akbar artinya apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Itu di Alkitab bahasa Arab ada nggak? Ada. Ini dia, beda. Allahu Akbarnya di Alkitab dan Allahu Akbarnya di luar Alkitab beda. Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu hanya ada 3 ayat di Alkitab. Perhatikan, hanya ada 3 ayat. Titus 2 ayat 13, lalu Ibrani 1 ayat 3, dan Ibrani 8 ayat 1. Allahu Akbar itu punya nama, ini dia. Sebagaimana Maha Suci Maha Tinggi Ta'ala Subhanahu itu juga punya nama di dalam Yesaya 57 ayat 15. Subhanahu wa ta'ala itu kalau di Alkitab punya nama, aku ya. Demikian pula Allahu Akbar ya, sudah ada di Alkitab, ada. Duluan mana Pak? Ya duluan Alkitab lah. Duluan Alkitab bahasa Arab. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ada di mana? Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 3, dan Ibrani 1 ayat 8. Itu semua yang nulis Paulus. Titus ditulis Paulus, Ibrani kemungkinan besar juga ditulis oleh Paulus ya. Saya lebih meyakini ditulis oleh Paulus. Allahu Akbar ini punya nama. Perhatikan Titus 2 ayat 3 ya. Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi Allah yang Maha Besar itu punya nama Yesus Kristus. Sama dengan Yudas 1 ayat 25. Allahu Ahad, Allah yang Esa. Ya, Juru Selamat Yesus Kristus. Sama ini juga Allah Maha Besar, Juru Selamat Yesus Kristus. Sama. Jadi Yudas 1 ayat 25 dengan Titus 2 ayat 13 sama. Kalau di sana disebut Allah yang Esa, di Yudas 1 ayat 25 disebut Allah yang Esa. Kalau di Titus 2 ayat 3 disebut Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita memekikkan Allahu Akbar berarti Yesus Kristus. Masih relevan nggak memekikkan Allahu Akbar? Ya, dikit-dikit Allahu Akbar. Ayo kita mencerahkan nih ya, mengedukasi umat. Dikit-dikit Allahu Akbar. Ya, bahkan disalahartikan, maaf ini ya. Yang teroris itu juga teriak Allahu Akbar loh. Betul apa betul? Ya, para pendemo itu, ya sama juga ya, sama seperti itu. Masih relevankah? Ya, kalau kita berteriak Allahu Akbar tanpa ngerti Allahu Akbar itu apa sih? Allah Maha Besar. Sudah ada di orang Kristen belum? Iya, Kristen duluan Pak. Kristen Arab duluan. Allahu Akbarnya Kristen punya nama Isa al-Masih. Sama saja dengan Maha Suci Maha Tinggi gitu. Ya, Ta'ala Subhanahu ya.
Maha suci, maha tinggi. Ya. Kristen ada maha suci, maha tinggi, ada. Lebih dulu. Yesaya 57 ayat 15. Bedanya apa? Maha suci, maha tingginya Kristen itu punya nama, aku, Yesus Kristus. Allahu Akbarnya Kristen ada. Lebih dulu, Pak, ya lebih dulu. Ya ratusan tahun kalau untuk Arab ya. Kalau untuk dunia ya ribuan tahun. Ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bedanya Pak, punya nama. Siapa? Isa Al-Masih, ya. Titus 2 ayat 13, ada juga Ibrani 1 ayat 3 dan Ibrani 8 ayat 1. Cuman 3 ayat itu yang menulis tentang Allahu Akbar, ya. Syukurnya kita bersyukur, puji Tuhan, Allahu Akbar Kristen itu punya nama Isa Al-Masih. Makanya saya sering menyebut ya, segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Allahu Akbar, maha suci, maha tinggi. Saya jarang memakai Arab sih ya. Ya, walaupun itu ada di Alkitab bahasa Arab. Maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha agung, maha mulia, sebenarnya kan ada di Arab semua. Maha suci subhanahu, maha tinggi ta'ala, maha agung Jala, maha perkasa Azza, maha kuasa Qadir, apalagi maha besar Akbar, maha mulia aku belum ketemu itu bahasa Inggrisnya, lofty God ya, seperti itu. Jadi clear, masih relevankah pakai Allahu Akbar? Kita mengedukasi umat, yang jelas Allahu Akbar lebih dulu ada di Alkitab bahasa Arab. Orang-orang lain sedang meneliti Alkitab bahasa Arab. Saya dapat info nih, Pak, jangankan Allahu Akbar, insya Allah, apalagi assalamualaikum, terus bismillah, semua ada Pak di Alkitab bahasa Arab. Iya betul, saya sudah tahu. Saya membuat tayangan tentang basmalah toh ya, basmalah dan bi ismi Allah toh. Saya membuat tayangan tentang itu. Saya sudah tahu itu ada di Alkitab bahasa Arab. Ada. Ya. Assalamualaikum ada di Alkitab bahasa Arab ya. Kata-kata lain seperti ya silahkanlah. Sedang ada yang meneliti itu ya. Katanya ada buku tentang sejarah Kristen Arab. Ya. Anda makin teliti ya makin benar. Namanya Alkitab kok, Alkitab bahasa Arab itu. Tapi sebaiknya memang yang diteliti ya nggak apa-apa yang lama ya. Kalau zaman sekarang Alkitab bahasa Arab itu sama dengan Alkitab bahasa Indonesia. Cuman beda bahasa aja karena sumbernya sama dari United Bible Society. Oke, padat, singkat dan clear. Saya mengedukasi umat dalam bingkai Indonesia Pancasila. Masih relevankah pakai Allahu Akbar ya? Dikit-dikit Allahu Akbar, ternyata Allahu Akbar punyanya orang Kristen. Bedanya Allahu Akbar ini punya nama Isa Al-Masih. Perhatikan Titus 2 ayat 13 ya, milik Allah Maha Besar, Juru Selamat Yesus Kristus. Ini persis sama dengan Yudas 1 ayat 25. Kalau Yudas 1 ayat 25 disebutnya Allahu Ahad ya, Allah yang esa. Itu di Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus juga. Kalau di Titus 2 ayat 13 disebutnya Allahu Akbar ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Kita tetap Indonesia, tetap Pancasila, diedukasi umat supaya ngerti beragama itu jangan membabi buta ya. Puji Tuhan ini ada pendeta HTD yang bisa jelasin. Selama ini kan nanti Allahu Akbar itu seperti sebuah mantra ya loh. Saudara-saudara, disalahartikan loh Allahu Akbar, betul ya. Maaf kata ini, teroris itu juga pakai Allahu Akbar gitu. Yang maaf nih ya, yang merusak-rusak itu kan ya, merusak dan lain sebagainya itu ya, melakukan hal-hal negatif juga memakai sama Allahu Akbar yang sama ya toh. Dan yang mengherankan atau yang nancep makjeleb ya toh, ternyata Allahu Akbar itu miliknya Kristen Arab lebih dulu berapa tahun ya, ratusan tahun lah ya ratusan tahun Kristen Arab ya. Silakan Anda cek ya toh, Allahu Akbar, Allah Maha Suci Maha Tinggi, Ta'ala Subhanahu Azza wa Jalla ya toh. Itu sudah ada di Alkitab Kristen Arab lebih dulu ya.
Seperti itu. Bedanya adalah apapun sebutannya. Allah Ta'ala, Subhanahu, Azza, Zala, Akbar, Qadir, apalagi Ahad. Semua itu punya nama Isa Al-Masih. Bedanya di situ. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih. Allahu Ahad, Allahu Akbar, Allah Ta'ala, Allah Jalla, Allah Azza, Allah Subhanahu, Allah Al-Qadir, Allah apalagi ya. Semua ada di Alkitab bahasa Arab dan itu pencerahan ya, pencerahan untuk kita semua. Haleluya. Amin.